Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai penetapan harga, memahami dan menangkap nilai pelanggan. Penetapan harga merupakan alat bauran pemasaran utama kedua. Jika pengembangan produk melalui promosi dan distribusi dapat menabur benih kesuksesan bisnis, maka harga yang efektif adalah hasil panennya. Perusahaan yang berhasil menciptakan nilai pelanggan dengan aktivitas bauran pemasaran lainnya masih harus menangkap sebagian dari nilai ini dalam harga yang mereka peroleh. Namun pada saat yang bersamaan, penetapan harga adalah masalah nomor satu yang dihadapi oleh eksekutif pemasaran, dan banyak perusahaan tidak menangani penetapan harga dengan baik. Dengan contoh kasus perang harga untuk supremasi online antara Walmart dengan Amazon, pembeli online saat ini menginginkan semuanya, mulai dari harga dan pilihan yang rendah, kecepatan, kenyamanan, dan pengalaman berbelanja yang memuaskan secara keseluruhan. Harga rendah akan terus menjadi hal yang sangat penting, namun mengurangi harga secara tidak perlu dapat menyebabkan hilangnya keuntungan dan perang harga yang akan merusak. Hal ini dapat membuat merek menjadi murah, dengan memberi isyarat kepada pelanggan bahwa harga lebih penting daripada nilai pelanggan yang diberikan oleh suatu merek. Dalam beberapa kasus, itu berarti menjual produk yang lebih rendah dengan harga terendah. Lalu, apa itu harga? Harga adalah satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Semua elemen lainnya mewakili biaya. Harga juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel. Tidak seperti fitur produk dan komitmen saluran, harga dapat diubah dengan cepat. Dalam arti tersempit, harga adalah jumlah uang yang dikenakan untuk suatu produk atau layanan. Lebih luasnya lagi, harga adalah jumlah dari semua nilai yang diberikan pelanggan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki ataupun menggunakan produk maupun layanan. Strategi penetapan harga utama. Harga yang dikenakan perusahaan akan jatuh di antara harga yang terlalu rendah untuk menghasilkan keuntungan dan harga yang terlalu tinggi untuk menghasilkan permintaan. Dalam menetapkan harga, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor eksternal dan internal, termasuk strategi dan harga pesaing, strategi dan bauran pemasaran secara keseluruhan, serta sifat pasar dan permintaan. Penetapan harga berbasis nilai pelanggan. Penetapan harga berorientasi pelanggan yang efektif melibatkan pemahaman seberapa besar nilai yang diberikan konsumen pada manfaat yang mereka terima dari produk dan menetapkan harga yang menangkap nilai tersebut. Perusahaan menetapkan harga dimulai dengan menganalisis kebutuhan konsumen dan persepsi nilai, dan harga diatur agar sesuai dengan nilai yang dirasakan. Perusahaan seringkali kesulitan untuk mengukur nilai yang dilampirkan pelanggan kepada produknya. Namun konsumen akan menggunakan nilai-nilai yang dipersepsikan ini untuk mengevaluasi harga suatu produk, sehingga perusahaan harus bekerja untuk mengukurnya. Penetapan harga berharga. Pada resesi hebat tahun 2008 hingga 2009 yang menyebabkan perubahan mendasar dan permanen dalam sikap konsumen terhadap harga dan kualitas. Sebagai tanggapannya, banyak perusahaan telah mengubah pendekatan penetapan harga agar sejalan dengan perubahan kondisi ekonomi dan persepsi harga konsumen. Hal tersebut membuat pemasar mau tidak mau mengadopsi strategi penetapan harga yang bernilai baik, menawarkan kombinasi yang tepat antara kualitas dan layanan yang baik dengan harga yang wajar. Harga bernilai baik adalah hal yang relatif, bahkan merek premium pun dapat meluncurkan versi bernilai. Penetapan harga yang bernilai baik melibatkan perancangan ulang merek yang ada untuk menawarkan kualitas yang lebih banyak dengan harga tertentu atau kualitas yang sama dengan harga yang lebih rendah. Penetapan harga berbasis biaya. Penetapan harga berbasis biaya melibatkan penetapan harga berdasarkan biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk ditambah tingkat pengembalian yang wajar untuk upaya dan risiko perusahaan. Biaya perusahaan mungkin merupakan elemen penting dalam strategi penetapan harga. Biaya pada tingkat produksi yang berbeda. Gambar 10.3a menunjukkan kurva biaya rata-rata jangka pendek. Ini menunjukkan bahwa biaya per tablet cukup tinggi jika pabrik Lenovo hanya memproduksi sedikit per hari. Tetapi karena produksi bergerak hingga 1000 tablet per hari, biaya rata-rata per unit menurun.
Lenovo dapat mencoba memproduksi lebih dari 1.000 tablet per hari, tetapi biaya rata-rata akan meningkat karena pabrik menjadi tidak efisien. Biaya sebagai akibat pengalaman produksi. Biaya produksi unit perusahaan tidak hanya akan turun, tetapi juga akan turun lebih cepat jika perusahaan membuat dan menjual lebih banyak selama jangka waktu tertentu. Saat perusahaan membangun volume di bawah satu teknologi, pesaing mungkin menemukan teknologi berbiaya lebih rendah yang memungkinkan mulai dengan harga yang lebih rendah daripada harga pemimpin pasar yang masih beroperasi pada kurva pengalaman lama. Biaya ditambah harga. Biaya ditambah harga, misalnya perusahaan konstruksi mengajukan tawaran pekerjaan dengan memperkirakan total biaya proyek dan menambahkan markup standar untuk keuntungan. Pengacara, akuntan, dan profesional lainnya biasanya memberi harga dengan menambahkan markup standar ke biaya mereka. Analisis impas dan target profit pricing. Pendekatan penetapan harga berorientasi biaya lainnya adalah penetapan harga impas. Perusahaan menetapkan harga di mana ia akan mencapai titik impas atau membuat target laba atas biaya pembuatan dan pemasaran produk. Penetapan harga laba target menggunakan konsep bagan impas yang menunjukkan total biaya dan pendapat total yang diharapkan pada tingkat volume penjualan yang berbeda. Penetapan harga berbasis persaingan. Konsumen akan mendasarkan penilaian mereka tentang nilai suatu produk pada harga yang dikenakan pesaing untuk produk serupa. Jika konsumen melihat nilai yang lebih rendah dibanding produk pesaing, perusahaan harus menetapkan harga yang lebih rendah atau mengubah persepsi pelanggan untuk membenarkan harga yang lebih tinggi. Yang penting, tujuannya bukanlah untuk menyamai atau mengalahkan harga pesaing. Sebaliknya, tujuan adalah untuk menetapkan harga sesuai dengan nilai relatif yang diciptakan versus pesaing. Pertimbangan internal dan eksternal lainnya yang mempengaruhi keputusan harga. Di luar persepsi nilai pelanggan, biaya, dan strategi pesaing, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor internal dan eksternal tambahan. Faktor internal yang mempengaruhi harga termasuk strategi pemasaran keseluruhan perusahaan, tujuan dan bauran pemasaran, serta pertimbangan organisasi lainnya. Faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan serta faktor lingkungan lainnya. Strategi, sasaran, dan bauran pemasaran keseluruhan. Terkadang, strategi keseluruhan perusahaan dibangun di seputar harga dan kisah nilainya. Misalnya, pemosisian harga nilai unik dari pengecer kelontong Trader Joe telah menjadikannya salah satu toko makanan paling cepat berkembang dan paling populer di negara ini. Trader Joe telah memberikan sentuhan khusus pada persamaan harga nilai makanan, sebut saja makanan murah, menawarkan produk-produk satu-satunya yang berkaliber gourmet dengan harga murah. Semua disajikan dalam suasana liburan yang meriah yang membuat belanja menjadi menyenangkan. Dengan demikian, strategi harga Kindle sangat ditentukan oleh keputusan tentang posisi pasar. Penetapan harga mungkin memainkan peran penting dalam membantu mencapai tujuan perusahaan di berbagai tingkatan. Perusahaan dapat menetapkan harga untuk menarik pelanggan baru atau mempertahankan yang sudah ada secara menguntungkan. Ia dapat menetapkan harga rendah untuk mencegah persaingan memasuki pasar atau menetapkan harga di tingkat pesaing untuk menstabilkan pasar. Pertimbangan organisasi. Perusahaan menangani penetapan harga dengan berbagai cara. Di perusahaan besar, penetapan harga biasanya ditangani oleh manajer divisi atau produk. Di pasar industri, wiraniaga mungkin diizinkan untuk bernegosiasi dengan pelanggan dalam kisaran tertentu. Dalam industri di mana penetapan harga merupakan faktor kunci, perusahaan seringkali memiliki departemen penetapan harga untuk menetapkan harga terbaik atau membantu orang lain menetapkannya. Pasar dan permintaan. Seperti disebutkan sebelumnya, penetapan harga yang baik dimulai dengan memahami bagaimana persepsi pelanggan tentang nilai memengaruhi harga yang bersedia mereka bayar. Dengan demikian,
Sebelum menetapkan harga, pemasar harus memahami hubungan antara harga dan permintaan produk perusahaan. Harga di berbagai jenis pasar. Kebebasan penetapan harga penjual bervariasi dengan berbagai jenis pasar. Para ekonom mengenali 4 jenis pasar, masing-masing menyajikan tantangan penetapan harga yang berbeda. Tidak ada pembeli atau penjual tunggal yang berpengaruh banyak pada harga pasar yang berlaku. Dalam pasar yang murni kompetitif, riset pemasaran, pengembangan produk, penetapan harga, periklanan, dan promosi penjualan memainkan peran kecil atau tidak sama sekali. Di bawah persaingan monopolistik, pasar terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang berdagang pada kisaran harga daripada harga pasar tunggal. Kisaran harga terjadi karena penjual dapat membedakan penawaran mereka kepada pembeli. Karena terdapat banyak pesaing, setiap perusahaan kurang terpengaruh oleh strategi penetapan harga pesaing daripada di pasar oligopolistik. Penjual mencoba mengembangkan penawaran yang berbeda untuk segmen pelanggan yang berbeda, dan selain harga, secara bebas menggunakan branding, iklan, dan penjualan pribadi untuk membedakan penawaran mereka. Menganalisis hubungan harga dan permintaan. Permintaan dan harga berhubungan secara terbalik, yaitu semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan, dan itulah yang masih diharapkan oleh pelanggan. Harga $1 adalah komponen kunci dalam daya tarik merek. 6 tahun lalu, ketika Conagra mencoba menutupi biaya komoditas yang lebih tinggi dengan menaikkan daftar harga makan malam banquet dari harga $1 menjadi $1,25, konsumen langsung menaikkan harga. Penjualan turun tajam memaksa Conagra menjual makan malam berlebih dengan harga diskon dan menurunkan harganya kembali menjadi uang makan malam. Misalnya, chicken finger meal yang masih dilengkapi makaroni dan keju, tapi tidak lagi menyertakan brownies. Tetapi makanan klasik seperti steak Salisbury sekarang kembali ke $1,25, dan Conagra telah memperkenalkan makanan resep pilihan banquet dengan harga $1,50 yang mengejutkan. Merek tersebut telah mengalami penurunan penjualan awal sejak kenaikan harga, tetapi tidak separah yang dikhawatirkan. Elastisitas harga permintaan. Pemasar juga perlu mengetahui elastisitas harga, seberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga. Jika permintaan lebih elastis daripada tidak elastis, penjual akan mempertimbangkan untuk menurunkan harga mereka. Harga yang lebih rendah akan menghasilkan pendapatan total yang lebih banyak. Pada saat yang sama, sebagian besar perusahaan ingin menghindari penetapan harga yang mengubah produk mereka menjadi komoditas. Ekonomi. Konsumen telah melanjutkan cara mereka yang lebih hemat jauh melampaui pemulihan ekonomi. Tanggapan yang paling jelas terhadap realitas ekonomi baru adalah dengan memotong harga dan menawarkan diskon. Harga yang lebih rendah membuat produk lebih terjangkau dan membantu memacu penjualan jangka pendek. Namun, pemotongan harga tersebut dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak diinginkan. Harga yang lebih rendah berarti margin yang lebih rendah. Alih-alih memotong harga pada merek pasar utama mereka, banyak perusahaan yang menahan posisi harga mereka tetapi mendefinisikan kembali nilai dalam proposisi nilai mereka. Perusahaan lain telah mengembangkan tingkatan harga dengan menambahkan jalur yang lebih terjangkau dan jalur premium yang menjangkau berbagai cara dan preferensi segmen pelanggan yang berbeda. Misalnya, untuk pelanggan yang sadar biaya dengan anggaran yang lebih ketat, P&G telah menambahkan versi merek mereka dengan harga yang lebih rendah, seperti versi dasar dari Bounty dan Charmin, dan versi Tide dengan harga lebih rendah yang disebut Tide Simply Clean and Fresh. Faktor eksternal lainnya. Di luar pasar dan ekonomi, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor lain di lingkungan eksternalnya saat menetapkan harga. Bagaimana reaksi pengecer terhadap berbagai harga? Perusahaan harus menetapkan harga yang memberikan keuntungan yang adil bagi pengecer, mendorong dukungan mereka, dan membantu mereka menjual produk secara efektif. Akhirnya, masalah sosial mungkin perlu diperhitungkan dalam menetapkan harga, penjualan jangka pendek, pangsa pasar, dan sasaran laba perusahaan mungkin perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan masyarakat yang lebih luas.